Terus selain Kevin Dix yang ditukar sama Ragnar Uratmangun, ini ada beberapa nama juga nih yang ternyata pengen di tag sama Sinteyong, mumpung ya katanya bisa dinaturalisasi, jadi biar timnas kita tuh makin kuat gitu squad-squadnya. Katanya ini ada Jordi Amat yang main di KAS Eupen, terus sebelumnya ada Kevin Dix yang main di FC Copenhagen, terus ada Sandy Walsh yang main di KV Mechelen, nggak tahu ya, sorry nih kalau gue salah ngomongnya. Terus ada Miss Hilgers yang main di FC 20, nggak tahu juga nih gimana cara baca. Yang pasti seharusnya ya PSSI nurutin aja kata Sinteyong. Masalahnya nih Sinteyong aja udah bisa ngalahin Malaysia 4-1 di kandang mungkin kan. Sekarang udah lolos AFF jadi semifinal gitu. Gue yakin sih Indonesia bisa sampai ke final, dan lebih yakin lagi Indonesia bakal bisa juara di AFF tahun ini. Wah, pokoknya gue support always. Next ada dari High Techno Line Today, katanya pasangan sedang asik pacaran, netizen murka lihat HP pria. Itu katanya nih chat apa di komennya, katanya itulah pentingnya duduk samping-sampingan. Nggak tahu sih buka apa sih, katanya sampai nyesek katanya gitu. Viral di TikTok, dimasukin Instagram juga. Katanya si cowoknya ini kan, jadi cowok sama ceweknya duduknya berhadapan ya, jadi sambil makan di restoran gitu. Nah, ternyata HP prianya lagi buka HP, ternyata lagi nge-like-in atau buka TikTok cewek gitu. Jadi ceweknya nih yang ya pokoknya gitulah, udah tahu lagi ngedate sama pacarnya, malah masih sempat nih ngeliatin cewek lain di medsos gitu. Kayak nih aduh, katanya nih, kata netizen, kata ikut nyesek gue, kayak nggak cukup satu gitu. Ini pantas ya nih, kayak di orang-orang nih calon-calon ini tuh ikut seminar poligami kayaknya gitu. Gue sih lo jahat banget sih kayak gitu ya, gue nggak mungkin sih gitu. Lu kalau nggak mau disakitin jangan nyakitin gitu. Ngelihat ini kan lu orang yang lu sayang ya, masa lu mau lu sakitin juga gitu. Nggak mikir ya waktu lu kayak gini ntar kalau dia tahu tuh kayak gimana gitu kan. Terus kalau lu tega sih, lu kan sayang sama dia, terus lu mau ngeliat dia sedih kalau misalnya lagi gini kan. Sedih kan ya. Misalkan gitu ya, saya gue nih ngerasain nih, gue coba terapin ke diri gue lagi makan sama cewek gue gitu. Pas lagi di sini ternyata cewek gue malah chat-chatan lagi sama cowok lain gitu, atau mungkin habis chat-chatan buka Instagram cowoknya itu, di scroll ke bawah, diliatin, di zoom, penasaran dimakan di mana gitu, terus dibuka apa komennya, siapa aja yang komen, udah punya pacar atau belum gitu. Padahal lagi makan sama gue nih, saya makan di mana gitu ya, di McD. Aduh, kepikiran pertama gue makan di McD, saya makan di mana gitu ya, yang tempat gitu. Sedih sih pasti ya, makanya ini udah cowok, astagfirullahaladzim. Cuman orang-orang TikTok mungkin jangan terlalu gitu juga, mungkin ternyata itu ini mungkin, oh ini baru dikirim sama klien sama bos gitu, ini besok kamu ketemu sama klien kita ini ya mbak, ini ya coba kamu pelajari orangnya kayak gimana, moodnya seperti apa, kira-kira orangnya extrovert atau gimana, saya nggak mau tahu, kita harus deal di project ini. Jadi kamu harus bisa ngerayu dia, kayak misalnya kamu servis abis-abisan, kalau dia sukanya orang pakai baju warna hitam, kamu harus pakai baju warna hitam besok nih. Sosial media udah saya kasih, plop, kamu cari tahu, siapa tahu dia lagi jomblo, jadi kamu bawa teman kamu yang ganteng juga gitu. Staff kamu cari yang ganteng juga jomblo, atau ternyata dia lagi galau sama temennya atau gimana. Nah kamu harus bersimpati ya, kamu harus lihat dia lagi, siapa tahu dia lagi dengerin lagu galaunya, lagu galau siapa sih, lagu galau ya lagu galau gitu, terus ngepost di story. Kamu juga harus
dengerin lagu itu biar tahu kamu meaningnya, hatinya, moodnya lagi kayak gimana. Mungkin seperti itu ya. Jadi makanya dia itu sebenarnya lagi kerja, tiktokers, netizen ya. Ternyata plot twist. Terus next line today ada dari suara.com. Ini katanya kondom bekas berserakan saat digerebek polisi. Selebgram TE, inisialnya TE, ramai digunjing netizen. Ya Tuhan. Ini nggak ngerti nih kenapa bisa berserakan. Emang nggak bisa tiba-tiba langsung udah dibuang gitu. Kenapa lu masih keep atau naruh misalnya di meja atau gimana, mau dipakai lagi atau gimana ya? Aduh, gue takutnya dikira expert banget nih kayak gini-ginian ya. Aduh, kita next aja tuh mau dibaca ya. Biasanya kayak gini nanti engagementnya tinggi nih. Aduh Rehan, gue gak ngerti ini gimana sih. Pokoknya nih suara.com ya dari Hairul Alwan. Oh gila, sobat net sobat netizen tetap nih kayaknya nih dari suara.com. Jadi gue bacain ya. Baru-baru ini kabar mengejutkan dari selebgram berinisial TE. Jadi hotelnya digerebek gitu lagi di Bali. Ini kata polisinya, saat penggerebekan didapati perempuan bernama TE yang merupakan artis selebgram sedang berhubungan dengan pria. Terus dengan cepat kabarnya heboh. Terus ada unggahan foto, ada mungkin ada videonya juga. Katanya ditelusuri sama netizen, fotonya di zoom. Ternyata sebagai informasi nih, gue baca lagi ya. Polisi mengungkap selebgram TE adalah pekerja seks komersial yang dipekerjakan mucikari JB Justin Bieber untuk lagi JB sih, aduh siapa ya JB, langsung kepikiran kan Justin Bieber, nggak mungkin dong dia jadi mucikari di Bali kan. Katanya untuk melayani tamu yang dicari sama mucikari ini, tarifnya ini dipatok 25 juta cuy. Gimana sang mucikari mendapat komisi 13 juta. Hampir setengahnya, ini setengahnya lebih malah ya. Ini mungkin untuk mbak-mbak atau mas-mas biasa aja kayak kita 12 juta dapat lumayan ya. Tapi Tuhan, nggak boleh ya. Ini mungkin karena lifestyle nih, gue yakin pasti karena lifestyle ya. Karena kan di Bali juga kayak aduh, di Bali cuy, masa iya kita nggak ke Fins kan, tapi duit nggak ada. Tenang nih, ada om-om mau nggak 12 juta gitu. Nah si om ini bayar ke JB malah 25 juta, rugi nih si TE nih. Terus kini diketahui TE berstatus sebagai korban sementara JB sebagai tersangka. Jadi kena UU ini kayaknya penjualan manusia mungkin gitu ya. JB sendiri berusia 42 tahun, dijerat pasal 2 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, benar kan? Dan ancaman pidana 3 tahun, paling lama 15 tahun, serta denda 120 juta hingga 600 juta. Wah, bisa berapa malam nih nyari 600 juta ya. Aduh, kasihan nih. Pasti Om JB ini kan om ya, cowok kayaknya. Cowoknya terus yang tulang lunak gitu kayaknya ya. Gua kan kurang tahu nih gimana-gimananya. Udah next ya. Lanjut kita buka Line Foom nih ya, yang dulunya Line Today. Gue ingetin dulu tuh dulunya tuh timeline-nya Line. Sekarang service timeline ini diganti namanya, di branding baru jadi Line Foom. By the way, mungkin yang nggak tahu, mungkin udah lama nggak pakai Line juga. Jujur kalau gue sih masih seneng pakai Line karena masih ada ini sih yang kayak gini-gini nih, akun-akun ini yang masih naro-naro berita gitu. Sedangkan cewek gue juga kata dia bilang lebih seru di Line, bisa ngasih stiker-stiker. Mungkin dia dulu beli stiker banyak gitu kan sama mantan-mantannya, nggak ngerti lagi. Cuman kan jadi insecure ya, dia lebih suka di Line, ternyata di WA ternyata chatan sama cowok lain gitu. What the fuck. Ya Tuhan, terlalu suzon apa terasi isu ini Rehan ya. Wait, ada bus, bukan bus truk JNE lewat, lagi ada bapak-bapak yang lagi ngasih
berusaha nganterin servis untuk pengiriman kamu ya. Terus ini gara-gara di toko di depan ini masih jalanan raya gitu, masih banyak orang suka lewat, barusan ada lewat delman yang ditarik kuda. Ya jelas lah delman tarik kuda, gua ditarik rusa. Itu namanya gue di Hogwarts sekarang kayaknya, Harry Potter ya. Jadi delman yang biasa ada di Malioboro, jadi dia tuh lewat sini, mungkin ada yang rumahnya di sekitar sini kan. Jadi gue tuh tiap hari ngeliat ya, biar bisa membayangkan Malioboro tiap hari. Ini ada berita Extra Time Indonesia di FUM-nya, berita para pemain Chelsea yang absen di laga lawan Brentford dini hari nanti. Oh ya, karena nanti ada lawan Brentford ya, 2:30 pagi kalau nggak salah. Ada yang absen nih, ada Lukaku COVID, Werner COVID, Odoi juga COVID, Havertz juga COVID, Ben Chilwell berarti dia udah sembuh dari injurinya karena di sini tulisannya COVID. Terus ada Christensen yang cedera, Loftus-Cheek cedera, Chalobah yang cedera juga, Kante yang lagi istirahat, mungkin pasca cedera juga atau nggak tahu. Terus ada kabar nih buat penggemar Serie A, khususnya supporter AC Milan sama Inter Milan. Katanya dua klub ini udah setuju dan ngumumin nama baru untuk stadion mereka yang namanya sebelumnya San Siro sama Giuseppe Meazza. Jadi The Cathedral. Namanya makin serem ya. Ya, Barcelona pertandingan melawan AC Milan akan dilangsungkan di The Cathedral. Lagunya pakai piano zaman dulu tuh yang pakai uap atau gimana ya? Ting kayak di Harry Potter gitu ya. Salah deh, Harry Potter nggak kayak gitu lagunya. Terus katanya ini rencananya akan direncanakan rampung pada tahun 2027 dengan kapasitas 65.000 penonton. Oh, berarti bakal dirombak terus dikasih nama baru The Cathedral, maksudnya direnovasi gitu. Terus ntar malam nih, hari ini bakal ada pertandingan, pokoknya 7:30 wajib banget nonton, Singapura lawan Indonesia, and then ada Inter lawan Torino, Roma lawan Sampdoria, Atletico Madrid lawan Granada, Brentford lawan Chelsea jam 3:30 pagi, Liverpool lawan Leicester, Tottenham lawan West Ham, AC Milan lawan Empoli, PSG lawan Lorient, Madrid lawan Atletico Bilbao. Jangan lupa nih ya, berarti buat para manajer FPL buat ngerombak sekarang, semalam udah main ya? Aduh, coba lihat ya. Kita lihat EPL. Itu semalam mungkin sudah main sepertinya. Oh, belum. Apa ditunda? Belum. Masih ada Liverpool lawan Leeds. Ada Chelsea, City lawan Leicester. Kok Chelsea nggak ada nih? Woi, hop, coba lihat naik ke atas. Malah lanjut ke pertandingan 20. Chelsea lawan Brighton. Padahal aturan Chelsea lawan tadi siapa? Chelsea itu lawan sebentar. Wah, bisa informasinya bisa begini nih. Chelsea itu lawan Brentford. Oh, ini belum update apa ya, jangan-jangan ini berita ya. Oke, nantilah kita tunggu ya yang aslinya begini. Ini masih Chelsea Wolves, terus habis itu nggak ada lagi Chelsea lawan Brentford, nih nggak ada. Brighton lawan Brentford malah. Ya belum tahu, ntar gue coba lihat. Apa nih, ternyata ajangnya beda. IPL. Oh iya benar, ini ajangnya ternyata Carabao Cup. Brentford lawan Chelsea, Liverpool lawan City. Wah, ini kayaknya yang turun juga yang lapis 2 nih. Itu pemain muda. Tetap harus didukung, harus kita tonton. Jangan yang kompetisinya seru lu tonton, giliran Piala Ciki nggak lu tonton gitu kan. Terus ada ini katanya resmi Panpel Formula E akhirnya setuju Ancol sebagai lokasi penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Alasan pemilihan Ancol karena diyakini sebagai salah satu tempat yang ikonik di Jakarta dan juga nggak ganggu prasarana jalanan masyarakat, dan juga nggak perlu ngebangun sirkuit dari awal. Oh, jadi mungkin dulu udah ada sirkuit terus tinggal dimantepin aja gitu. Formula E juga
diselenggarakan nih rencananya 4 Juni tahun depan 2022. Oke, next masih dari Extra Time Indonesia dari Line Phone-nya kira-kira. Oh, don't forget to watch nanti malam ada pertandingan semifinal AFF Cup leg pertama antara Singapura lawan Indonesia jam setengah 10 malam. Bisa nonton di RCTI atau di Mola TV, bisa nggak sih? Nggak tahu deh, ntar. Terus ada berita nih, semalam ada pertandingan antara Sevilla lawan Barca yang skor akhirnya tuh 1-1 digolin sama Gomez sama Araujo. Tapi Kounde ini ngasih kartu merah karena dia mungkin diusilin atau gimana gitu, pas bola out ternyata didorong gitu sama Jordi Alba. Si Kounde lagi megang bola, kesel deh dia. Dilempar dong bola langsung ke depan komuknya Alba. Dia bola baru diambil out, dilempar satu tangan kayak lagi ngegebok apa ya, kayak lagi ngegebok langsung kena komuknya dong mukanya gitu, kayak langsung headshot. Albanya mungkin ya reaksinya berlebihan juga tuh, tiba-tiba kayak langsung kena tonjokan smackdown gitu langsung ini kocak juga. Oh, didorong Koundenya lagi ngambil bola, padahal yang kena nggak muka ya, lebih ke bahu tapi kan kena juga mukanya. Mukanya paling kena tuh pelipis terus ke kuping, tapi yang dipegang tuh mukanya, muka depan gitu. Overreact juga. Tapi Koundenya juga nih anaknya emosian ya. Gue nggak tahu kalau misalnya nanti main di IPL gimana, serem nih masih ini orang nih ya. Deket preman kayak Rudiger kayak. Cocok lah kalau Chelsea mau beli gitu, mumpung lagi beberapa back nih belum sampai sekarang perpanjang kontrak nih, cocok banget. Terus ada Arsenal dari ajang Carabao Cup ngelawan Sunderland. Hasilnya ada 4-1 apa 5-1 ini. Jadi ada salah satu yang di highlight nih dari Extra Time ini, katanya ada pemain akademi yang debut masuk di menit 79, ngegolin di menit injury time 90+1 gitu. Gol perdana, gol debut di permainan debut. Namanya Charlie Patino, umur 18 tahun. 18 tahun udah ngegolin buat Arsenal. Kamu gimana? Aku gimana? Ya, jadiannya ada hasil akhirnya 5-1. Hat-trick juga sama ngegolin striker Nketiah, wonderkid juga, Nicolas Pepe, Patino. Terus dari Sunderland yang ngegolin ada Broahead. Nggak tahu deh, Sunderland udah berubah dari zaman dulu ya. Fix mulus masuk ke semifinal. Berarti tinggal tunggu tuh kira-kira di semifinal siapa yang lagi yang bakal masuk ya. Kayak ada Chelsea, ada Liverpool lawan Chichester, Tottenham sama West Ham. Semoga Chelsea menang, ketemunya Leicester. Kalau nggak ketemu Leicester aja deh, jangan West Ham deh. Kemarin kalah serius sama West Ham. Aduh. Next ada berita dari Juventus versus Cagliari. Menang ya Juventus ya di sini ajang Serie A 2-0, yang golin ada Bernardeschi sama Moise Kean. Wah, gokil. Next, jadi untuk ini berita Piala Dunia yang bakal 2 tahun sekali nih. Jadi kata FIFA kalau misalnya ide Piala Dunia 2 tahun sekali itu bisa terrealisasikan atau ACC, itu bakal nguntungin banget. Kenapa? Karena untungnya itu bakal sekitar 3,3 miliar pound sterling. Gila, udah miliar. Kalau dolar udah gede, ternyata ini lebih gede lagi pound sterling cuy. Itu sekitar 62,5 triliun dibanding kalau ajangnya cuma 4 tahun sekali. Tuh, gila. Itu duit cuy, bisa. Misalkan ternyata itu dimainin di Indonesia, bakal kecepatan tuh, kayak setengahnya aja bisa dapat. Bisa gue dan tadi mau jualan tas bisa langsung jadi jualan koper langsung naik ya. Terus juga ada ini nih dari Ralf Rangnick yang katanya baru aja ngobrol sama bapaknya Haaland tuh, Alf Inge Haaland, tentang kemungkinan kalau Haaland bakal
pindah next transfer atau musim depan ke MU. Ini katanya beritanya dari Samuel Lackhartz, nggak tahu itu dia siapa, tapi kayaknya orang terpercaya karena sampai masuk berita gitu, atau cuma digoreng-goreng aja. Terus ada ini nih, ada voting ya, katanya coach Sintayong masuk dalam nominasi pelatih terbaik babak penyisihan grup Piala AFF. Saat ini masih kalah sama pelatih Vietnam. Jadi buat kita netizen Indonesia bisa lah, cuma tinggal ngevote, klik doang ya, jangan sampai kalah nih Sintayong. Ya beda 50 vote lah. Jadi kalau Indonesia kan banyak nih masyarakatnya, jangan nonton itu lagi lah Rizky Bilar atau yang siapa-siapa, ini dulu aja nih penting nih. Next terus juga ada selain coach, ada juga striker Indonesia Irfan Jaya yang masuk juga dalam nominasi penyerang terbaik di babak penyisihan grup Piala AFF dan masih tertinggal jauh. Jadi kalau yang mau vote sekarang vote. Oke, kita harus minimal kalau kita nggak dapat pialanya, kita menang nominasinya gini ya, yang votingnya ini kita harus menang ya, karena kita kan menang di netizen. Sekarang tuh lagi mengungguli nominasi ada dari pemain Vietnam namanya Nguyen Quang Hai. Wah gila, 2.717 vote ya, lah bisa nih. Ini kalau dikumpulin anak UI, ITB sama UGM suruh ngevote udah menang. Banyak banget orang Indonesia cuy. Terus ada berita lagi dari Aaron Wan Bissaka yang dijatuhi hukuman larangan mengemudi selama 6 bulan serta denda 30.000 pound sterling setara sama 567 juta rupiah akibat melanggar 2 aturan sekaligus. Ini yang pertama ada mengabaikan panggilan sidang tilang, terus ada mengemudi saat statusnya masih ditilang. Oh jadi kalau misalnya lu udah kena tilang nih, lu nggak bisa bawa mobil lagi. Misalkan lu ternyata ketilang masuk jalur motor gitu kan, mungkin ya ada motor masuk jalur mobil gitu, lu ditilang nih. Nah terus udah dapat surat tilang, lu nggak boleh ngendarain, harus misalnya lu panggil teman, lu tolong dong setirin gua misalkan gitu. Kalau Indonesia kan nggak, udah ditilang tuh masih bawa motor gitu, jadi nggak boleh ya. Terus next ada dari itu di Inggris, berarti public figure-nya kena tapi hukum tetap berlaku ya, berarti keras juga tuh. Next ini ada berita dari mana nih, Advocate FCID. Ini katanya coach Sintayong mengonfirmasi kalau Egy Maulana Fikri nggak akan turun atau main pada leg pertama timnas Indonesia ya, di Singapura, lawan Singapura ya. Katanya mungkin baru bisa main di leg kedua. Oh jadi benar nih, mungkin lu belum latihan kemarin, jadi lu belum klop sama formasi atau sama sistem yang dipengenin sama pelatih, tapi bukan gara-gara lu ternyata pemain misalkan pemain sekali pemain yang lagi dielu-elukan atau emang lagi naik daun, nggak bisa langsung main. Lu harus tetap mungkin nunggu dulu, lu pelajari dulu sistemnya kayak gimana. Kalau misalnya emang lu udah ngerti paham, mungkin bisa dimasukin ke cadangan. Tapi kalau untuk main di first team pertama mungkin pikir-pikir dulu. Tapi mungkin ternyata lu emang cocok sama sistem permainan, emang bagus, baru deh diyain. Mungkin ternyata emang kita butuh yang pelari-pelari cepet nih, lu kebetulan emang pelari cepet juga gitu, lu emang cocok, mungkin bisa main. Cuman kalau emang belum cocok ya nunggu, jadi nggak ada pilih kasih nih. Wah keren deh coachnya satu ini kan. Terus ada dari ada foto timnas Belgia di edisi Natal. Ini fotonya Hazard tua sama Hazard muda barengan. Coba debuyun sama Courtois nggak ada nih. Bisa berantem ya mereka, rebutan pacar. Terus ada ini juga, Dewa masuk nominasi back terbaik di babak penyisihan grup Piala AFF, tapi saat ini masih tertinggal perolehan vote. Bisa ini ya, negara Indonesia bisa nih biar bisa menang ya. Terus ada Willian, kata dia ada cerita nih, baru 3 bulan di Arsenal langsung pengen cabut. Kenapa? Katanya, saya tuh nggak bahagia, itulah mengapa saya tidak tampil bagus dan saya nggak ingin menjelaskan secara rinci. Ketika saya datang, saya senang.
dan termotivasi ingin melakukan yang terbaik bersama klub baru, bersama rekan-rekan baru dan proyek baru. Tapi after 3 months saya bilang ke agen saya, I wanna leave. Gue tuh nggak ingin berbicara banyak atau berbicara buruk tentang klub, sebab ini Arsenal adalah klub besar dan punya sejarah yang besar juga. Itu uang paling besar yang pernah saya serahkan, namun uang bukan yang terpenting. Saya pikir Anda berhak bahagia, mendapatkan kesenangan setiap hari sejak bangun tidur untuk berlatih. Saya tidak memilikinya, katanya di sana. Willian juga memang sepakat untuk pisah dari Arsenal meskipun masih punya kontrak 2 tahun, yang artinya ia merelakan uang sekitar 20 juta pound sterling, 20 juta setengah atau sekitar 404 miliar. Wow, dia katanya ngobrol di YouTube channelnya Ferdinand. Jadi YouTuber juga semua orang ya. Terus ada Mbappe yang ulang tahun dan pemain PSG nih ikutan partinya, foto, katanya menawarkan hadiah khusus sebagai cara agar supaya Mbappe mau perpanjang kontrak. Itu ada foto jersinya Mbappe 2050 Mbappe. Nggak apa-apa sih, mainnya Liga Petani nggak apa-apa. Kalau mau karir bagus ya ke Inggris, bukan ke La Liga kayaknya. Karena kan persaingan ketat bosku di situ, duit juga pasti banyak lah. Terus ada berita lagi katanya Pep Guardiola membeberkan penyebab Phil Foden sama Jack Grealish nggak dimainkan pada laga versus Newcastle akibat mereka mengunjungi klub malam setelah City menang 7-0 atas Leeds. Pep tidak senang dengan kelakuan mereka berdua. Ini bagus nih. Ini Grealish padahal kemarin udah dibeli mahal sama Pep, anak emas malah begitu. Malah mengecewakan pelatih, cuman nggak tahu juga ya. Cuman emang bener nih harus disiplinin. Mau lu sekedar Neymar, tapi kalau nggak disiplin nih nggak usah main, bener tuh. Terus ada ini katanya kemarin sempat klub-klub Premier League kumpul untuk membahas supaya laga-laga di waktu Natal dan Tahun Baru itu bisa ditunda, tapi ternyata udah nggak bisa, udah di cancel, nggak di ACC keputusannya. Jadi tetap dimainin pertandingan di Nataru dengan syarat ada 13 pemain outfield plus 1 penjaga gawang, dan tim itu nggak bisa menunda pertandingan kalau udah kayak gitu, serta pemain dari tim-tim U21 bisa dimasukkan apabila diperlukan gitu. Jadi nggak perlu ini lagi register lagi. Next ada katanya ini nih, ada Fans Footballer of the Year. Pemenangnya ada Muhammad Salah, menangin penghargaan Fans Footballer of the Year 2021, meraih total 140.000 suara. Nomor 2 ada Declan Rice, ada Bruno Fernandes, Foden, Edward Mendy, Mason Mount, Ruben Dias, Kevin De Bruyne, Jorginho. Dari Inggris semua ya? Apa emangnya ternyata buat Liga Inggris ya? I don't know. Next ada ucapan selamat ulang tahun buat Jorginho yang ulang tahun ke-30 kemarin berarti, dan dia merayakan ulang tahunnya bersama ibunya, dinner. Gila. Ada berita apa lagi? Ini Tuchel dan Chelsea mengancam akan walkout lantaran terus dipaksa bermain di tengah merebaknya virus varian baru COVID-19 di Inggris. Semoga laga dihentikan katanya, tapi kami cuma bisa berharap. Kami tak bisa apa-apa lagi. Jika hasil tes selanjutnya positif, saya hendak bertanya pada orang-orang pada Premier League. Mereka berharap apa? Harus kami berhenti atau tidak hadir di laga selanjutnya jika kami dipaksa bertanding? Saat mereka memaksa kami berlaga melawan Brentford, harusnya kami tidak hadir. Harusnya kami berhenti latihan. Kami harus apa? Premier League punya pendapat dan kami juga punya pendapat sendiri yang berbeda. Jadi kami tak bisa saling sepakat. Terus katanya, saya paham orang-orang bakal bilang Chelsea masih punya 14 pemain, tapi lihatlah rinciannya. Trevor Chalobah baru berlatih 2 sesi, Kovacic 1 sesi, Kante 1 sesi. Kesehatan dan keamanan pemain terancam, baik secara fisik maupun dari COVID-19 gitu. Next, ini katanya waktu kemarin lawan Malaysia selesai,
ruangan ganti pemain itu dibersihkan sendiri sama staf kepelatihan gitu sesuai bertanding. Katanya datang bersih pulang bersih. Ada kayak orang Jepang sekarang ya. Bagus, good, jempol. Terus ada breaking news juga, UEFA resmi memutuskan Tottenham dinyatakan kalah WO 0-3 versus Rennes, dan artinya mereka akan finish di posisi ketiga dan dipastikan tersingkir dari ajang Liga Konferensi. Wah, ini liga baru ya. Gak tahu juga kenapa WO, mungkin gara-gara itu karena banyak yang COVID gitu, mungkin juga ini ajangnya nggak terlalu penting, yang penting dipentingin harus pada istirahat buat di IPL. Nggak tahu juga ya coach. Siapa namanya tuh? Aduh, gue lupa lagi nama pelatihnya, padahal mantan pelatih Chelsea tuh, Antonio Conte. Kayak lagunya TikTok ya, tapi bukan Conte tulisannya. Terus ada coach Sintayong nih yang kemarin di highlight juga kata-katanya nih. Katanya, selama menjadi pelatih saya tidak pernah duduk di bench sekalipun. Para pemain telah bekerja keras selama 90 menit di lapangan. Jadi, saya juga harus menunjukkan kerja keras saya dengan berdiri di pinggir lapangan. Support terus, bos. Support system itu penting, coy. Manusia makhluk sosial, nggak bisa sendirian. Support dari teman-teman, dari orang terdekat itu penting banget, itu ya. Terus ada apa lagi? Nggak bisa banyak ya, gue ke bawah ya. Ada Safi Sali nih yang harus mantan pemain timnas Malaysia ya, Safi Sali. Jumawa dia ketinggian, sekarang kena karmanya ya. Dia bilang katanya ya Malaysia pasti bisa ngalahin Indonesia dengan kualitas pemain Malaysia saat ini. Ternyata kebantai 4-1. Terus ada apa lagi nih? Pertandingan AC Milan lawan Napoli, menang Napoli 1-0 Serie A. Dan ada Tottenham lawan Liverpool IPL 2-2, jadi seri ya Liverpool, jadi makanya skor nggak terlalu jauh sama Chelsea, ini masih tetap sama karena kemarin Chelsea seri juga, Liverpool seri juga. Ada Kane yang ngegolin sama Son. Terus di Liverpool yang ngegolin ada Jota, Robertson di kartu merah. Ini kemarin yang sempat insiden itu ya, dimana Kane nge-nekel Robertson, hampir aja tuh, padahal tackle keras. Untung Robertson tuh bagus yang naikin kakinya, kalau nggak naik itu katanya bisa patah. Klopp juga sempat protes ke wasit, selesai ajang atau selesai babak pertama. Pokoknya gitu, Kane cuma dikasih kartu kuning, sedangkan waktu Robertson nge-nekel siapa gitu udah di akhir-akhir, Robertson yang kena kartu merah. Kan wow, seperti ada apa di balik apa gitu kan. Gitu deh, jadi hasilnya 2-2 seri. Senang sih gue sebagai fan Chelsea, jadi nggak terlalu jauh ya. Kalau emang Chelsea nggak bisa peringkat pertama, runner up minimal, tapi gue masih percaya Chelsea bisa juara musim gitu. Pasti nanti City mungkin kalau udah kena badai cedera atau ternyata emang pemainnya udah terlalu jumawa tuh bisa tuh. Terus kemarin ada Chelsea lawan Wolverhampton 0-0, sedih ya. Imbang lagi, semoga cepat bisa back to the real, tren positif. Ada Newcastle yang kalah kebantai 4-0 sama City, yang ngegolin ada Ruben Dias, Joao Cancelo, Mahrez sama Sterling. Wow, end game dibantai loh itu. Next ada berita ya, belum, itu aja lagi beritanya dari line foomnya Extra Time. Sekarang coba gue lihat dari line foomnya kabar Liga Inggris. Jadi di kabar Liga Inggris ini ada Cristiano Ronaldo yang mau ngelelang jersey timnas Portugal yang dia udah tanda tangan juga untuk membantu korban letusan gunung berapi di Pulau La Palma, Spanyol. Menurut media Spanyol, uang hasil lelangnya itu akan didonasikan untuk korban bencana alam. Gue kira Semeru lu tadi. Katanya sekitar 7.000 orang terpaksa meninggalkan rumahnya di Pulau La Palma
akibat letusan gunung Cambridge-Vieja. Nggak tahu cara bacanya, pronunciation-nya gimana. Terus bencananya ini yang berawal pada September dan berlanjut sampai sepanjang Desember ini juga menyebabkan sebanyak 2.910 bangunan hancur. Gunung api tersebut memuntahkan lahar panas yang membakar sepanjang jalan di sisi barat La Palma. Respect buat Bang Do ya, Bang Do. Next ada berita dari Tottenham, katanya Harry Kane senang banget dengan perubahan Tottenham di era Antonio Conte dan Fabio Paratici sebagai direktur klub. Terus pemasang si Harry Kane juga berharap dapat kembali ke performa terbaiknya di Spurs. Tottenham juga terbuka untuk penawaran penjualan Dele Alli di bulan Januari ini, tetapi Antonio Conte tidak ingin menjualnya apabila sang pemain kembali meningkatkan performanya. Jadi sekarang masih performanya masih jelek, nggak kayak dulu. Begitulah pemain kalau misalnya ternyata udah tiba-tiba terkenal, udah naik gajinya, udah kontrak baru, main males-malesan ya, udah hampir kayak siapa namanya, Neymar, Coutinho, Lindegaard. Nah, ini kata Fabrizio Romano di podcastnya. Next ada pemain Arsenal yang mencatatkan hat-trick di Carabao Cup. Itu ada 2 orang, Aubameyang sama Eddie Nketiah. So, Nketiah udah mencetak 10 gol dari 9 pertandingan di Carabao Cup. Spesialis Piala Ciki. 8 dari 7 pertandingan bersama Arsenal, 2 gol dari 2 pertandingan bersama Leeds United. Sebelumnya dia kan dipinjemin ke Leeds ya. Spesialis Piala Ciki. Terus ada apa lagi nih beritanya? Oh, ini ada pemain Wolf yang saling berdebat. Salah satunya ada Romain Sainz yang berdebat sama Nelson Semedo tentang Barcelona, dimana mungkin si Nelson Semedo masih jumawa soal dia pernah main di Barcelona gimana, sedangkan Romain Sainz ini agak kesel atau gimana, lu ngapain Barcelona mulu, Barcelona udah habis, Chelsea udah gone, para pemain bintangnya juga udah pada cabut-cabutan gitu, kayak misalnya Griezmann cabut, Dembele sakit-sakitan gitu, nggak tahu juga ya. Terus ada berita lagi katanya Anthony Martial siap gabung ke Sevilla dengan status pinjaman pada bulan Januari, dan apabila hengkang dari MU, Martial juga akan mengadakan pembicaraan serius dengan Ralf Rangnick dalam beberapa hari ke depan mengenai masa depannya. Ini dari Sky Sport ya. Next, Rangnick yang katanya udah ngomong sama agennya Haaland, itu bapaknya sendiri, Alf-nya Haaland, soal kemungkinan Haaland main di MU mungkin musim depan. Next ada dari kaptennya Chelsea, Azpilicueta, yang tetap ingin bertahan di Chelsea dan akan segera memperpanjang kontraknya, akan habis pada musim ini. Terus juga Barcelona ada ketertarikan untuk merekrutnya karena gratis kan Barcelona lagi ini ya, finance-nya lagi kurang gitu. Jadi Barcelona siap nampung kalau misalnya Chelsea Azpilicueta nggak perpanjang kontrak sama Chelsea. Barcelona siap nampung gitu. Ini kayak gue awal-awal main FM, kalau pakai pemain yang pakai klub yang duitnya nggak ada, pasti gue nampungin yang free agent. Terus tadi ada Willian yang tadi yang ngomong di podcastnya, di YouTube-nya Ferdinand ya. Ada apa lagi nih? Berita katanya Barcelona juga siap nampung Hakim Ziyech seandainya Barcelona gagal untuk merekrut buruannya dia. Pertama ada Ferran Torres, tapi kalau misalnya nggak bisa untuk ngedapetin Ferran Torres, mungkin Barcelona bisa cari opsi keduanya, ada Hakim Ziyech. Tahu aja nih, pemain bagus juga, cuman menit mainnya masih dikit. Mungkin nggak tahu deh, mungkin dia mainnya lebih ke long ball kan si Ziyech, karena umpan-umpan silang, umpan-umpan panjangnya itu akurat. Kalau main umpan-umpan pendek gue kurang tahu dia, mungkin karena strength-nya kurang atau mungkin bodinya juga kurang. Cuman semoga, gue sayang banget nih, gue takut kayak salah, takut kayak dibuang tapi on fire di tempat lain kan. Tapi umurnya tuh udah agak tua, udah 28 gitu, bukan kayak waktu salah dibuang kan masih 23 gitu, kayak dibuang kan udah 22 gitu, 22.
Terus ada MU yang katanya senang banget nih sama performa impresif dari Diego Dalot musim ini. Terus jadinya AS Roma sama Dortmund pengen ngerekrut Dalot di bulan Januari, tetapi sang pemain nggak akan dijual oleh klub dan akan tetap menjadi andalannya Rangnick, kata si Fabrizio Romano. Jadi beritanya dari Romano ya. Next ada masih Salah nih yang Football Lover of the Year, fans Football Lover of the Year. Oke, next ini ada beritanya dari Joe Hart yang harus kita kasih ucapan congratulations karena berhasil ngebawa tim yang dia bela. Ini ada Celtic yang dia bela, udah berhasil ngejuarain Piala Liga Skotlandia setelah berhasil mengalahkan Hibernian di final gamenya ini berakhir dengan skor 2-1. Jadi lagi-lagi pemain yang keluar dari Hotspur langsung ngedapetin trofi. Jadi buat Harry Kane yang pengen banget dapet trofi, segerakanlah keluar dari Tottenham Hotspur. Begitu juga Son. Gila, gue Chelsea kalau punya duit beli Son, bayangin Son, Werner, wah, main defense kalau nggak counter tuh, tukang lari, semuanya seneng gue kalau ngeliat kayak gitu. Deg-degan kan, aduh gol nggak nih, udah soloran, gol nggak nih, gol, ternyata gol, teriak-teriak pasti. Terus ada rekor Manchester City di Premier League tahun 2021, 42 pertandingan dengan hasil yang keren banget, 34 kali kemenangan, 2 kali imbang, dan hanya 6 kali kalah dengan total 106 gol. Terus kebobolan 29 kali, clean sheet 23 kali. Emang konsisten di bawah Guardiola. Pemainnya keren-keren, Guardiola juga taktiknya keren. Udah stabil sih, ini harus perpanjang kontraknya kayaknya ya. Cuman kayaknya Guardiola pengen libur lagi atau nggak tahu gimana ya. Udah keren banget deh, beruntung ya City ada Guardiolanya juga mau ke City gitu ya. Kemarin padahal udah mau ke Chelsea juga pengen Guardiola, tapi ternyata Guardiola nggak mau ke Chelsea. Keren lah, ini pemain legenda, pelatih legenda kayaknya udah masuk situ ya. Terus ada 7 pemain yang udah ngasih 40 lebih assist untuk Liverpool di Premier League. Itu ada Steven Gerrard, Steve McManaman, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Jordan Henderson, terus ada Arnold dan Andy Robertson. Wah gila, keren. Gue seneng nih kalau misalnya klub tuh bukan top skor terbanyak ya. Misalnya dia, pemain Chelsea menjadi pemain pencetak gol terbanyak di Eropa, itu mungkin senang juga. Cuman pasti lu lebih senang kalau misalnya assist gitu. Jadi ini orang nggak maruk gitu kan. Terus pencetak gol juga senang, berarti kan dia striker ditakutin banget gitu. Cuman kalau assist juga seneng sih, karena nggak tahu, gue lebih suka orang ngasih assist daripada ngasih gol kayaknya gitu ya. Kalau kamu gimana? Lu lebih pengen yang banyak gol atau banyak assist gitu? Terus ada Robertson sama Arnold nih di Liverpool di Premier League. Katanya Robertson udah ngasih 40 assist dan 5 gol untuk 146 pertandingan di Liverpool. Serta ada Arnold, dia udah ngasih 41 assist dengan 10 gol dari 145 pertandingan. Jadi beda-beda tipis, tapi masih kerenan Arnold. Mana Arnold masih muda juga. Ini keren sih nih Arnold nih. Mungkin dia belajar juga dari Robertson, tapi akhirnya dia bisa mencontoh, mengimplementasikan lebih bagus gitu. Keren juga nih klub ya. Terus ada Diego Jota, udah mencetak 19 gol di Premier League buat Liverpool. 7 dari kaki kanan, 6 dari kaki kiri, 6 sundulan. Komplit nih. Headingnya bagus, kaki kanan bagus, kaki kiri bagus. Keren. Terus ada Robertson yang menjadi pemain pertama yang memberikan assist, terus nyetak gol dan juga ngasih kartu merah, dapat kartu merah
di satu pertandingan Premier League sejak Alexander Mitrovic pada bulan Mei 2016. Wah, jadi udah ngasih gol, ngasih assist juga, terus dapat kartu merah. Sangat-sangat apa ya, fakta yang dikulik-kulik nih bagus banget nih sama orang nih. Terus juara paruh musim Premier League pada akhir tahun dalam 5 musim terakhir, didominasi sama tim-tim dari Manchester sama dari Merseyside. Ada City, Liverpool dan City lagi dari 2017 sampai 2022. Terus klasemen di hari Natal tahun ini masih City, Liverpool, Chelsea. Perbandingan antara Chelsea sama Liverpool cuma beda 3 poin, sedangkan Chelsea sama City sih 44 poin, jadi masih agak jauh nih, 6 poin. Yuk kita mengejar ya. Terus ada pemain nih yang performanya bagus banget waktu Liverpool ditahan seri sama Tottenham. Itu pemainnya namanya Harry Winks, di bawah asuhannya Antonio Conte malah performanya meningkat. Terus ada apa lagi nih ya? Udah kayaknya itu dulu ya dari kabar Liga Inggris. Next gue mau ke kabar Chelsea Indo. Ini ada berita soal pemain-pemain muda yang ikutan latihan di first team. Contohnya ini ada kayak Brian Via Bema, Xavier Mumbaya, Josh Broking, Xavier Simons, Jay Wareham, and many more. Terus ada gelandang muda Chelsea umur 18 tahun namanya Harvey Vale yang juga ikut kelihatan berlatih bersama first teamnya Chelsea. Dah itu dulu dari kabar Chelsea Indonesia. And then ada dari The Blues Indonesia, katanya nih pemain akademi Chelsea yang ikut gabung bersama tim. Oh ini tadi pemain-pemainnya udah gue sebutin tadi. Ada apa lagi? Oh ini ada rumor transfer, katanya Chelsea lagi mempersiapkan rencana untuk merekrut gelandang muda Monaco Aurelien Tchouameni pada bulan Januari nanti. Selain itu juga Chelsea tengah mempertimbangkan untuk memulangkan Saul Niguez back to Atlético. Dan pada musim panas kemarin, Tchouameni bisa direkrut dengan biaya sebesar 30 juta. Tapi untuk kali ini harganya udah naik menjadi 50 juta. Wow, sebagus itukah? Gue nggak tahu nih ini gimana performanya. Coba gue lihat ya. Namanya Aurelien Tchouameni. Coba gue lihat di FM gitu, dia posisinya apa, terus starter pack-nya apa, statistik bagusnya di mana gitu. Untuk ini pemain Monaco berarti wonderkid juga ya sih kalau gue kira ya. Sebentar, kok nggak bisa digedein nih. Jadi Aurelien Tchouameni ini umurnya 25 tahun, kelahiran tahun 2000. Kok deal ya? Jangan dong yang udah di Monaco. Ini belum akurat. Maaf. Nah, ini dia pemain nomor 8. Ini di FM21 ternyata ya. Mainnya sebagai center midfielder. Lihat sih di potensial ability-nya tuh bintang 3 sama 1 bintang silver ya, jadi 3,5 gitu, kurang tahu juga ya, masih standar sih, nggak ada atribut yang tinggi. Paling tinggi tuh atributnya yang tinggi tuh passingnya 14, sisanya vision 13, heading 13, first touch 13. Buat pemain umur 20 tahun kelahiran 2000 ya, 21 tahun berarti ya, not so bad lah. Tapi ya gitu, masih visionnya aja masih 13. Tapi kalau untuk fisikalnya udah agak lumayan ya, balance-nya 14, jumping reach-nya 14, natural fitness 14. Oh, jadi bodinya bagus nih. Bagus buat main ini kayaknya box to box. Tapi di sini malah dia yang bagusnya paling tingginya ya.
role and duty-nya itu sebagai attacking dari central midfielder, tapi role-nya itu duty-nya lebih ke attacking tuh. Long shoot-nya masih 8 ya, masih pemain muda. Ini kan juga sebagai data di FM21 ya. FM22 mana nih? Masuk lah dia wonderkid di FM22 ya. Next ada berita apa lagi dari The Blues Indonesia. Mourinho nih katanya ya. Not one pundit in the TV is from Chelsea Football Club. It's always someone from Liverpool and United. Benar sih. Kalau nggak Carragher, terus Neville, Ferdinand. When I retire at 75, kata Mourinho nih, I'll be a pundit so I can defend Chelsea on TV. Wow, gila, legendnya Chelsea nih bisa dibilang ya. Oke, semoga deh tapi berarti Mourinho udah punya keputusan dia bakal pensiun di umur 75. Sekarang umurnya Mourinho berapa nih? Mourinho ini usianya tuh sekarang 58. Berarti which is masih sekitar ya 17 tahun 17 tahun lagi ya. Umurnya sekarang 58 ya. Jangan cepet-cepet lah. Ini malah gue lihat nih beritanya kan gue buka di Okezone ya, katanya Sintayongnya ini dijuluki media Malaysia sebagai Jose Mourinho Asia. Oke, terus kagumi Sintayong timnas Indonesia. Sintayong timnas Indonesia, Malaysia juluki Mourinho-nya Asia. Nggak tahu Mourinho aja nggak tahu kayaknya nih Sintayong siapa gitu. Terus Sintayong ini kan rekornya bagus ya. Gue lihat ya kan dia bawa itu kemarin kan Korsel kan. Coba. Gue buka Wikipedia-nya ya, seharusnya kan gitu. Ya, merupakan mantan pelatih tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia 2018 Rusia. Ya, kalau nggak salah kemarin kan sampai sampai semifinal ya, pokoknya udah lewat lah, grup stage itu udah lewat. Terus Edouard Mendy dinobatkan sebagai pemain terbaik Chelsea tahun 2021 versi voting yang dilakukan oleh Football London. Pertama ada Mendy, kedua Kante, 3 Rudiger, 4 ada Jorginho. Keren. Dukun Senegal. Next ada apalagi. Itu dulu aja ya, belum ada yang lain. Ini ada sih salah satu post katanya formasi utama Tuchel di Dortmund tahun 2015 sama 2017. Terus juga ada perbandingannya, itu adalah formasi utamanya Tuchel di PSG waktu tahun 2018-2020. Fix itu adalah formasi utamanya adalah 4-3-3, sedangkan di Chelsea 3-4-3 ya gitu. Mungkin ya disesuaikan sama ini juga kali ya, disesuaikan sama kualitas pemain sama pemain-pemain yang ada gitu. Dari line form Chelsea Indonesia katanya Azpilicueta pengen bertahan memperjuangkan posisinya dibanding harus menerima ajakan free agent buat Barca. Kapten nggak boleh ngasih inilah ya berita-berita negatif, nanti kayak Aubameyang tuh dicopot dari ban kapten terus pengen dijual. Nggak tahu deh tim mana yang pengen gajinya gede, mana ada tim yang mau ya, dia kan kayak gaji paling gede di Arsenal. Terus ada happy birthday buat Ashley Cole yang ke-41 tahun. Ada 3 Premier League, terus ada berapa nih? 7 FA Cup, Copa da Liga ada 1, ada Champions League 1, Europa League 1. Nah, terus ada kayaknya itu aja sih ya, belum ada berita yang lain. Beritanya tadi udah gue angkat, udah gue bawain juga. Oke deh, mungkin segitu dulu teman-teman. Thank you banget yang udah dengerin. Mungkin ya gue nggak tahu juga sih ini ada yang dengerin apa enggak, cuma
Semoga di negara ini. Ada berita dulu nih, gue bacain Twitternya Extra Time Indonesia, katanya pemain Real Madrid yang fix absen pada pertandingan nanti lawan Bilbao. Pertama ada Lunin yang covid, Alba juga covid, Barcelo covid, Isco covid, Bale covid, Asensio covid, Rodrigo covid, Casemiro kena akumulasi kartu kuning. Next ada Carvajal yang cedera, Cabelos yang belum fit, sama Modric yang belum fit. Wah, bingung nih manajer si Ancelotti, kira-kira mainin siapa nih? Kayaknya mainin ini deh, Hazard, enggak yang lain deh, pemain akademi. Gue kalau ada Hazard tapi malah maininnya pemain akademi, bingung kan. Nggak senang itu kayaknya, sejelek itu kayaknya performnya Hazard di Real Madrid ya. Itu sih, kalau pemain udah dapat gaji banyak gitu kan, jadi begitu. Mending lu di Chelsea aja kemarin, nggak usah pindah-pindah, Mas. Terus ada Arteta nih, soal kontraknya Nketiah yang katanya mau berakhir akhir musim ini. Katanya, kami itu sangat ingin Nketiah bertahan di Arsenal, dia butuh waktu bermain lebih, itu yang ia inginkan dan kami coba buat ngerealisasiinnya. Katanya Eddie Nketiah adalah bagian penting dari skuad gitu. Sama rayu-rayuan ini ya. Udah itu dulu, belum ada lagi yang mungkin bisa gue sampein buat untuk saat ini ya. Next pasti kita ketemu lagi, maybe besok. Gue senang banget sih kalau misalnya gue bisa konsisten untuk coba ngetek ini buat ngehilangin rasa males, buat ngehindarin rasa malu juga. Kayak ngetek mulu tapi nggak ada yang dengerin. Ya, tapi percaya aja, kamu akan menuai apa yang kamu tanam. Kalau gue nanamnya yang baik-baik, semoga yang gue tanai juga yang baik-baik. Semoga kedepannya gue juga bisa siaran. Kalau misalnya dikasih ada job yang mau nerima gue siaran, amin banget ya Allah. Mungkin bisa dapat kerjaan juga. Tapi kalau ada kerjaan gimana nih ya? Kuliah gue ya itulah, lagi bingung ya, namanya hidup quarter life crisis bro. Ini namanya quarter life crisis. Gimana lu caranya menghadapinya? Itu mungkin ada yang mau ngasih saran, yang mau ngasih pendapat juga, gue pasti mengapresiat banget. Thanks everyone, semoga tetap sehat, dan di Nataru ini semoga Natarunya menyenangkan ya, persiapan prepare buat tahun depan. Thank you semuanya, bye bye, I love you.